Jejak leluhur Sunan Ampel dan pengaruhnya pada perkembangan Islam di Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Islamic Insights yang budiman, ente like dan subscribe, Anna doakan masuk surga. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Rusia. Di masa jayanya Islam menguasai hampir seluruh dunia. Wilayah yang kini dikenal sebagai Rusia termasuk daerah yang sempat merasakan kemegahan budaya, peradaban, dan sejarah Islam. Duta Besar Indonesia untuk Rusia periode 2016 sampai dengan 2020, Muhammad Wahid Supriyadi menyatakan sejarah Islam di Rusia berkaitan dengan Indonesia. Kaitan tersebut ada pada salah satu wali Songgo, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim yang merupakan Sunan Gresik. Ulama kenamaan tersebut lahir di Provinsi Samarkand, Uzbekistan. Rusia dan Uzbekistan pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Karena itu ada yang menyebut masuknya Islam ke Jawa tidak dari Timur Tengah tapi dari Rusia. Dikutip dari jurnal Hegemoni Budaya, dalam dinamika dakwah di Rusia karya M. Anwar Syarifuddin, masyarakat Muslim di Rusia kebanyakan tinggal di wilayah lembah Sungai Volga. Sungai utama di Rusia ini, salah satu hulunya mengalir dari dataran tinggi dekat Moskow menuju Laut Kaspia. Komunitas Muslim Rusia ini menamakan dirinya sebagai bangsa Volga Tatar. Generasi ini memiliki sejarah gemilang dengan beberapa dinasti Islam menguasai wilayah tersebut. Kelompok ini juga berperan penting dalam hubungan antar bangsa sebelum dikuasai Kekaisaran Rusia. Dalam sejarahnya ada 3 dinasti Muslim yang menguasai wilayah itu. Ketiganya adalah Kerajaan Bulgar, dinasti Golden Horde, dan 4 pecahan kerajaan pewarisnya. Mereka adalah Kesultanan, Khanate, Kazan, Astrakhan, Siberia, dan Krim. Kerajaan Bulgar punya hubungan dekat dengan Kekhalifahan Abbasiyah. Kedekatan ini terjalin ketika penguasa kerajaan Bulgar Yiltuar Almush memeluk Islam. Julukan yang diberikan kepada Yiltuar Almush diubah menjadi Amir Ja'far bin Abdullah. Selanjutnya adalah dinasti Golden Horde yang berada di tepi sungai Volga. Dinasti ini berlokasi di kota Al-Sara atau Sarai yang dipimpin Sultan Uzbek. Sejarawan Ibnu Battuta menyatakan peradaban dinasti ini begitu baik hingga wilayah lain terlihat lemah dan terbelakang. Berikutnya adalah Kesultanan Kazan yang muncul dari bekas dinasti Golden Horde. Kesultanan kecil ini mengalami kemajuan yang cukup pesat di tangan kekuasaan Ulu Muhammad, salah seorang putra Jalaluddin dan cucu Toktamish. Namun aneksasi Kesultanan Kazan pada tahun 1555 yang dilakukan tentara Sarifan IV menyudahi kekuasaan Kazan serta pewaris Golden Horde lainnya. Hal ini tentu berdampak pada dakwah Islam dan proses penyebarannya di bumi Rusia. Kendati begitu, agama Islam tetap eksis dan dipilih sebagian penduduk Rusia untuk menjadi agama yang dianut. Pada tanggal 22 Oktober 2013, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin pernah menyampaikan bahwa umat Islam di negaranya menjadi bagian integral dari sejarah Rusia. Diketahui juga, cara pendekatan Vladimir Putin berbeda terhadap umat Islam jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Selain itu, Putin juga menyebut tak akan membiarkan persahabatan antara kelompok etnis Rusia dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Muslim Rusia adalah bagian yang tidak terpisahkan, utuh, dan aktif dari negara multietnis dan multidenominasi Rusia, ucap Putin. Selain itu, Putin juga menyampaikan bahwa umat Muslim Rusia mendambakan lebih banyak kerja sama dengan dunia Islam internasional. Pada salah satu konferensi pers tahunannya pada 2021, Vladimir Putin menyampaikan bahwa penghinaan terhadap Nabi Muhammad bukanlah sebuah ekspresi kebebasan. Menurut Putin, mereka yang menghina Nabi Muhammad telah melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan pelanggaran perasaan terhadap pemeluk Islam. Putin melanjutkan bahwa perilaku tersebut bisa memunculkan pembalasan ekstremis, seperti yang terjadi pada serangan kantor majalah Charlie Hebdo di Paris karena menerbitkan kartun yang menghina Nabi Muhammad. Terakhir, dia juga menyampaikan bahwa kebebasan ada batasnya juga, dan hal tersebut tidak boleh melanggar kebebasan lain. Menurutnya, Rusia saat ini sudah berkembang menjadi negara multietnis dan multiagama, sehingga warga negaranya telah terbiasa menghargai perbedaan budaya dan tradisi.
Wallahu a'lam bisyawab. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.